Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Hukum dan Roh, menjalani kemerdekaan kita dari legalisme dengan penuh tanggung jawab. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Galatia 5, ayat 1 sampai ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kup perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kutegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat, kamu hidup di luar anugerah. Sebab, oleh Roh, dan karena iman, kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab, bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi, bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari ini. Namun, orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Lagi pula aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Galatia 5, ayat 1 sampai ayat 12. Perikop ini merupakan argumen penolakan Paulus terhadap kelompok Yahudi, yang menganjurkan agar orang Kristen non-Yahudi memenuhi hukum Yahudi, khususnya sunat, agar diterima sepenuhnya oleh Allah. Dalam ayat-ayat ini, Paulus menekankan bahwa Kristus telah membebaskan orang percaya dari tuntutan hukum Taurat, termasuk sunat lahiriah. Dengan kembali kepada hukum Taurat, berarti Kristen non-Yahudi telah kehilangan kemerdekaan yang telah mereka temukan di dalam Kristus Yesus. Dalam keseluruhan pasal ini, Paulus menjelaskan bahwa kebenaran dan keselamatan hanya datang melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui kepatuhan terhadap hukum Taurat. Ia memperingatkan jemaat Galatia, agar tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menambah persyaratan bagi Injil. Mendesak mereka untuk berdiri teguh dalam kebebasan mereka dan hidup oleh Roh. Yang menuntun kepada kehidupan kasih dan kebenaran, dan bukan pada tuntutan hukum Taurat. Apa pesan Tuhan untuk kita saat ini, dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam firman Tuhan hari ini, Paulus mengingatkan kita, bahwa Kristus telah membebaskan kita dari kup legalisme, yang mensyaratkan keselamatan melalui kepatuhan kepada hukum agama secara ketat. Tuhan telah memberi kita kemerdekaan, yang bukan untuk hidup bebas semau kita, tetapi sebagai hak istimewa, untuk hidup oleh Roh Tuhan. Hukum Taurat, dengan ritual dan peraturannya yang ketat, justru mengarahkan kita pada kebutuhan akan adanya juru selamat. Dan Kristus hadir untuk memenuhi hukum atas nama kita, meminta kita untuk hidup dalam kuasa Roh, mencerminkan kasih dan kekudusan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemerdekaan dari tuntutan hukum ini, menuntut tanggung jawab kita untuk mengasihi dan melayani sesama, serta berjalan dalam Roh. Dan membiarkan Roh Kudus membimbing kita dalam pengambilan keputusan dan tindakan kita sehari-hari. Tanggapan kita terhadap kebebasan ilahi hendaknya berupa rasa syukur dan komitmen kita. Kita tidak lagi diperbudak oleh kewajiban agama, yang mustahil untuk mendapatkan keselamatan kita. Namun, kita harus menyadari dan mengakui, bahwa kemerdekaan ini datang dengan sebuah panggilan ilahi, yaitu untuk menghidupi iman kita dengan penuh integritas. Kita harus mengizinkan Roh Kudus mengubah kita dari dalam keluar, menghasilkan buah-buah berupa kasih, sukacita, kedamaian, dan semua yang disebut kebajikan. Yang justru memungkinkan kita untuk memenuhi maksud sejati dari hukum Taurat itu. Dengan hidup dalam Roh, kita menghormati kemerdekaan yang telah diberikan Kristus kepada kita. Kita harus menghindari jebakan legalisme, dan sekaligus pelanggaran hukum, menjadi kesaksian tentang anugerah Tuhan Yesus,
kepada mereka yang mau percaya kepadanya. Mari kita berdoa, sebagai cerminan rasa syukur kita, dan upaya mencari bimbingan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu, karena telah membebaskan kami dari legalisme, dan memberikan kami Roh-Mu, sebagai penasehat kami. Bantu kami menjalani kebebasan ini secara bertanggung jawab, dibimbing oleh Roh-Mu dalam setiap langkah yang kami ambil. Semoga hidup kami mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu, menghormati kebebasan yang Engkau beli dengan darah-Mu, yang tak ternilai harganya. Berdayakan kami untuk komit menjadi saksi setia kasih karunia-Mu, dan menjalani panggilan kami dengan sukacita. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus, menyertai kita. Amin.